Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya teman-teman, siapa yang tidak suka belanja? Kegiatan satu ini tentu selalu menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Bukan hanya para wanita, para lelaki juga banyak yang memiliki hobi berbelanja. Karena memang belanja bisa menimbulkan rasa bahagia, tentunya jika kita menikmati kegiatan tersebut dengan gembira. Kebiasaan berbelanja haruslah dilakukan dengan menerapkan sejumlah aturan yang ketat. Hal ini untuk mencegah kebobolan pada pos pengeluaran. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan sangat mungkin hobi berbelanja tersebut justru berpotensi menimbulkan sejumlah pemborosan di dalam anggaran keuangan, di mana kita mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli berbagai hal yang sebetulnya tidak begitu kita butuhkan. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan sejumlah pemborosan dalam hidup mereka. Hal ini berlangsung seperti sebuah kebiasaan yang tidak disadari dan menjadi hal yang terlihat wajar. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka kebiasaan ini akan sangat sulit untuk diubah dan dihilangkan, terutama jika tidak dibarengi dengan komitmen dan keinginan yang cukup kuat. Hal tersulit untuk dihilangkan adalah hal yang kita senangi, karena kita akan membutuhkan kerja keras dan juga kemauan dalam menaklukkan diri kita sendiri. Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk kita bisa berubah. Hal ini tentu bisa diperbaiki jika kita menerapkan metode yang tepat dalam. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa cara untuk mengubah kebiasaan hidup boros yang kita jalani selama ini menjadi kebiasaan berhemat. Yang pertama, susun anggaran dan terapkan secara bertahap. Ketika kita terbiasa melakukan pemborosan, maka bisa dipastikan kita memiliki sejumlah masalah dalam anggaran keuangan kita. Hal ini akan terjadi secara sistematis, di mana berbagai pos keuangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita anggarkan. Nah, sebaiknya lakukan penyusunan ulang terhadap anggaran keuangan. Terapkan berbagai macam kebijakan di dalamnya yang bertujuan untuk menghentikan pemborosan uang. Jangan menganggap ini pekerjaan yang mudah. Kita akan membutuhkan sebuah perhitungan dan pertimbangan yang cermat dalam menyusun sebuah anggaran yang tepat. Susun anggaran dengan masuk akal. Jangan memasukkan sejumlah penghematan yang mustahil kita lakukan. Setelah menyusun anggaran dengan baik, maka kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan. Ingat, segala sesuatunya tidak bisa diubah secara ekstrim. Kita akan menemukan kesulitan untuk melakukannya jika berlebihan. Lakukan penghematan pada anggaran secara perlahan dan bertahap, sehingga tindakan tersebut bisa berjalan mudah dan tidak berpengaruh besar pada aktivitas kita sehari-hari. Buat hal ini menjadi mudah dan menyenangkan untuk dilakukan. Kita bisa memberi diri kita sendiri sebuah reward atas pencapaian yang kita lakukan pada anggaran tersebut. Ini akan membuat kita lebih bersemangat dalam melakukan penghematan. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke yang nomor 2 ya, yaitu lakukan analisa. Mengenai kebiasaan belanja kita yang berlebihan, ada baiknya kita melakukan analisa kecil terhadap hal tersebut. Tidak semua kegiatan belanja itu buruk, namun yang patut untuk dipikirkan adalah mengenai poin mana dari kegiatan tersebut yang membuat kita bahagia. Barangkali kita akan merasa senang atau bahagia pada saat berjalan-jalan di mall saja, atau pada saat mengenakan pakaian yang baru kita beli. Dengan mengetahui hal seperti ini, maka kita bisa memperkecil lingkup kebiasaan belanja yang kita lakukan. Bisa saja kita sebenarnya hanya butuh berjalan-jalan dan menikmati secangkir kopi sepulang kerja. Maka artinya, kita tidak perlu membawa serta kartu kredit dan kartu ATM yang bisa memicu kita untuk berbelanja, terutama bagi kita yang tidak dapat menahan diri.
Pahami dengan baik untuk apa dan kenapa kita menghabiskan uang pada saat berbelanja. Pertimbangkan kedua hal tersebut dengan bijak ya, sehingga kita bisa mengontrol dan mengatur pengeluaran kita saat sedang berbelanja, supaya kita tidak kebablasan dan tidak terlalu berlebihan dalam berbelanja. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Cari tahu penyebab dan temukan solusinya. Ada banyak hal yang menjadi penyebab orang berbelanja dan mengeluarkan sejumlah uang di luar kebutuhannya. Hal ini akan sangat tergantung pada kebiasaan orang tersebut. Sebagian orang malah berbelanja hanya karena mereka memiliki banyak waktu luang di luar jam kerja atau di luar kesibukan mereka. Hal ini dimanfaatkan untuk belanja demi mengusir kebosanan. Jika ternyata kita berbelanja dengan alasan tersebut, maka ada baiknya kita mulai mencari solusi untuk mengisi waktu kosong yang kita miliki dengan hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, kita bisa mengobrol dengan teman sambil minum kopi pada saat waktu istirahat daripada kita berbelanja. Karena dengan kita ngobrol dan ngopi bersama teman, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengusir kebosanan kita. Oke, lanjut lagi ke tips yang keempat. Berhemat secara perlahan. Jangan pernah melakukan penghematan yang ekstrim di dalam keuangan. Hal tersebut akan menjadikan penghematan itu sebuah hal yang sulit atau bahkan mustahil dilakukan. Jalankan hal ini secara perlahan dan juga terencana. Mulailah dari hal-hal kecil saja yang terlihat mudah untuk dilakukan. Dan lanjut ke tips yang kelima. Jadikan mengontrol keuangan sebagai sebuah rutinitas. Semua orang akan memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangannya. Akan tetapi, apapun cara yang kita pilih, sebaiknya kita mengawasi setiap pengeluaran yang kita lakukan dalam keuangan kita. Selalu luangkan waktu di akhir pekan untuk menghitung dan juga mengawasi pos pengeluaran yang telah kita buat. Hal ini akan membantu kita mengontrol dan juga mengawasi keuangan dengan baik. Lakukan hal ini sebagai kegiatan wajib dan juga menyenangkan bagi kita, supaya kita tetap semangat. Dan tips yang keenam, ganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Ada banyak hal yang harus berubah dalam hidup kita jika kita memang ingin mulai hidup hemat dan tidak boros. Kita bisa melakukannya dengan mudah dan tepat agar tidak menyulitkan kita. Contohnya, ketika kita senang menikmati kopi buatan kafe yang harganya terbilang cukup mahal, maka kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dengan menyeduh kopi sendiri dari rumah dan membawanya ke tempat kerja atau ke tempat yang kita inginkan. Kita bisa berhemat dengan melakukan hal yang kita sukai. Itu cukup mudah, bukan? Tips yang selanjutnya, buat kebiasaan baru yang murah. Kita bisa saja menghabiskan waktu untuk sekedar mendatangi kafe dan mendapatkan secangkir kopi di jam kerja atau saat istirahat. Tetapi, akan lebih mudah dan efisien ketika kita membawa termos kopi dari rumah dan bisa menikmatinya dengan tenang tanpa harus bersusah payah ke kafe. Terapkan sejumlah kebiasaan yang baru yang lebih mudah dilakukan daripada kebiasaan kita yang lama. Maka, mengubah kebiasaan boros pun tak akan terasa berat. Tips yang selanjutnya, yaitu nomor 8. Hindari godaan. Ketika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita dengan mudah dapat menghindarinya dan menjauh dari hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam masalah kebiasaan belanja kita yang buruk, di mana kita akan sering berperang dengan diri kita sendiri ketika kita mendatangi mall dan melihat banyak barang bagus di sana. Jauhi mall dan pusat perbelanjaan
jika tempat itu memang membuat kita sulit berhemat. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Buat tanda pengingat pribadi. Hal ini akan memudahkan kita memiliki kontrol dalam melakukan pengeluaran. Beberapa orang membuat tanda pada kartu kredit, buku catatan, atau bahkan pada kulkas untuk mengingatkan mereka akan berbagai hal penting yang harus dilakukan. Pilihlah tanda pengingat yang paling tepat untuk kita, di mana hal tersebut bisa kita lihat dan lakukan dengan mudah. Lanjut ke nomor yang 10. Maaf ya teman-teman, itu saya salah tulis. Nah, di nomor ini minta nasihat pada yang lebih ahli, atau mungkin bisa disebut sebagai dukungan moral. Saat kita benar-benar jenuh dan lelah dengan berbagai masalah keuangan yang tak kunjung membaik, maka ada baiknya kita mendatangi seseorang atau ahli keuangan untuk membicarakan hal tersebut. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan solusi dan juga dukungan untuk bisa menjalankan keuangan yang lebih baik lagi. Oke, untuk nomor terakhir, terus berusaha. Perubahan bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada kalanya kita akan gagal dan kembali jatuh pada permasalahan yang sama. Jangan berkecil hati, segera bangkit dan kembali menjalankan anggaran sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan sejak awal. Ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama, namun jika kita berkomitmen untuk melakukannya, maka pemborosan pasti bisa kita minimalisir. Jika kita gagal hari ini, maka jangan gagalkan hari-hari yang akan datang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Semoga apa yang saya share di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk kalian yang suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe ya. Dan tinggalkan komentar positif yang membangun supaya saya lebih semangat dan supaya channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.